بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Ada 1000 ayat hadis untuk beramal, tapi setan menyediakan 1001 hujjah untuk supaya bagaimana kita tidak beramal. Kau kenapa tak tahajud? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup. Tapi kenapa tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang, tetanggaku enggak sembahyang lagi. Setan selalu membisikkan, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang berbisik ini bukan cuma setan, bukan cuma jin, tapi minal jinnati wan nas, manusia pun. Ente enggak usah terlalu rajin-rajin kali. Enggak usah pakai tahajud, pakai witir, pakai sholat taubat. Sholat wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah. Kita nanti masuk surga di emperan pun udah cukup lah. Apa yang ke tengah-tengah kali? Kalau jumpa gini bagaimana? Hei setan, cukuplah kita mengajak orang berbuat baik. Kalau tak bisa untuk mengajak orang buat baik, jangan menghalangi orang buat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat. Maka niat, azam, tekad kuat. Di bulan ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini solat wajib saja, mulailah hijrah kepada melaksanakan solat sunnah. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, setelah aku mati, kata Nabi. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Sunnah artinya kebiasaan. Sunnah kebiasaan. Ada misalnya bapak asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok. Maka merokok itu adalah tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak itu kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti sunnah tahajud malam. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah meninggalkan tahajud. Satu riwayat menyebut 11 rakaat, satu riwayat menyebut 13 rakaat. Tidak ada ikhtilaf. Yang mengatakan 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Yang mengatakan 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir, dimasukkannya qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh itu juga masuk dari bagian salat malam, maka qabliyah subuh itu utama. Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tahajud malam Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili, Nabi kalau salat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu kalau salat malam bengkak kakinya. Saya semalam begitu sampai di Bangka Tengah, saya tengok kaki saya bengkak. Rupanya lama naik pesawat dari Pekanbaru ke Cengkareng, Jakarta, transit dari Jakarta ke Pangkal Pinang, naik mobil, turun darah ke bawah. Kalau di akhirat nanti ditanya, hai Abdul Somad, pernahkah kakimu bengkak? Pernah ya Allah. Tahajud tidak. Kenapa kaki Nabi bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau buat solat panjang lama macam ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Untuk apa lagi kau solat begitu lama? Ayatnya begitu panjang.
Kata Aisyah istri Nabi, ibu kita Ummul Mukminin, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa 8 rakaat bagus, usolli sunnat tahajjud rakaatain lillahi taala. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Makmum istri di belakang, kok pendek kali bang? Abang baru hafal itu. Tapi kata Imam Nawawi, lebih bagus satu surat khatam daripada mengambil ayat dari tengah. Itulah makanya imam-imam kita di kampung-kampung lebih mau memilih dari juz ammah, karena memakai pendapat Imam Nawawi tadi, lebih baik satu surat khatam daripada mengambil dari tengah. Mana tahu nanti, ini kadang-kadang anak-anak kita ini setelah belajar di kota balik kampung nyalah-nyalahkan imam. Apa itu imam? Ayatnya cuma kul aja. Kul ya, kul hu. Kau belum ngaji. Kata Imam Nawawi, lebih baik satu surat khatam daripada ngambil di tengah. Padahal dia pun memang tak ada hafal di tengah itu. Nah, oleh sebab itu maka jangan menyalahkan, jangan menyepelekan orang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Abang ku tengok tak pernah ayat lain. Itu aja. Adinda, dulu ada sahabat Nabi namanya Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu an. Dia salat dari Isya sampai subuh, ayatnya tak dia ganti-ganti, kul huwallah. Dilaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada orang sahabat engkau namanya Qatadah bin Nu'man, kalau salat ayatnya tak ganti-ganti, kul huwallah dari Isya sampai subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Kul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka sepertiga kau baca 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Sebenarnya abang banyak hafal ayat lain, tapi karena hadis inilah maka ayat ini tak ada. Begitu cara bapak membela. Oh, tapi ibu tu ada hadir pula, jadi tahulah dia udah. Mestinya pengajian ini kita buka hanya untuk laki-laki saja. Saudara yang dimuliakan Allah, intinya apa? Bisa ayat tengah bagus, bisa ayat pendek bagus. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kebetulan ingat haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat tentang zina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Kebetulan ingat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kebetulan ingat tentang curi-mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri puang, potonglah tangannya. Jadi jelas. Kau kalau habis Fatihah itu apa yang kau ingat? Tak ada Pak Ustaz. Inna a'tayna. Baca aja. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Dalam tafsir lain makna al-kautsar artinya telaga, sungai. Kalau kita minum di sungai telaga itu, kita tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di tempat itu, di padang mahsyar tak haus.
wa allaw istaqamu ala tariqati, kalau mereka istiqamah dalam tariqat jalan yang benar ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan mereka minum dan mereka tak akan haus untuk selamanya. Sekarang minum haus, apalagi yang belum dapat air ini. Nengok air saya ini makin haus. La asqainahum ma'an ghadaqa, syaratnya istiqamah. Maka kata Nabi SAW, haud. Waktu Nabi tegak di atas mimbarnya, kata Nabi, aku melihat haud. Haud, haud artinya telaga. Haud pakai dal, haud, telaga. Kalian akan minum dari telaga itu. Yang minum dari telaga itu ikhwani. Sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi nanti ada ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni, mereka percaya kepada aku padahal matanya tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan itu adalah kita. Kita tak pernah menengok dia, tapi kita percaya kepada dia, memperjuangkan syariatnya, menolong agama yang dia bawa, pagi dan petang berselawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak berselawat. Maka menjelang azan subuh berkumandang, setelah selesai solat tahajud, ditutup dengan witir 3 rakaat, duduk menjelang azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi katanya Pak Ustadz, dalam hadis itu istighfar. Dalam ayat Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur menjelang subuh mereka banyak beristighfar. Kalau beristighfar, dosa saja yang lepas. Tapi kalau bersolawat, man shalla alayya salatan, siapa yang selawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas kebaikan 10 kali. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi dosa 10. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat. Yang mau beristighfar silakan, yang mau bersolawat bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk apa itu tasbih 100 biji tak pernah dipetik? Oleh sebab itu maka nikmat Allah yang besar ini karunia. Kenapa? Karena masih ada orang melaksanakan subuh sajadah akbar beramai-ramai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. 2 saja yang diminta Allah. Kalau penduduk itu beriman, bertakwa, dibalas Allah 2. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan untuk orang itu barakat. Barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, tak mereka ramaikan masjid, tak mau mereka mengaji, mereka tinggalkan majelis ilmu, mereka sia-siakan para habaib dan ulama, akhadnahum, kami cabut, ikan-ikan kami cabut. Sekarang banyak yang dulu produksi ikan. Dulu Pak Ustadz, itu tahun-tahun 70-an tempat produksi ikan. Sekarang cucu ikan pun tak ada lagi. Habis. Kemana hilangnya? Tak tahu, ditelan bumi. Allah mencabut nikmat. Akhadnahum, kami cabut barakah. Gara-gara apa? Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak mungkin menurunkan azab selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah kalian. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada lagi di tengah kita, dia sudah meninggal. Tapi ternyata namanya tetap disebut. Bahkan di masjid kita ini bukan sekedar namanya disebut, namanya dituliskan di dinding, Muhammad. Setiap mata menengok itu berselawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita menyebutkan marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban, dada kami lapang menerima kedatangan engkau ya Rasulullah. Rasulullah tak datang,
tapi cucu cicit keturunannya datang ke bumi ini. Rasulullah tak datang, tapi pewarisnya datang ke negeri ini. Siapa pewarisnya? Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalaulah mereka tak datang ke pulau ini, bagaimana mungkin kita mengenal Allah? Bagaimana kita mungkin mengenal Rasulullah? Bagaimana mungkin kita tahu salat? Makanya anak-anak kita mesti kita wakafkan. Salah satu anak saya mesti menjadi ulama. Amin. Anak saya satu sudah jadi PNS Pak Ustadz. Anak saya yang satu sudah jadi bisnismen Pak Ustadz. Anak satu sudah jadi dokter spesialis Pak Ustadz. Anak saya satu jadi polisi Pak Ustadz. Anak saya satu jadi Satpol PP Pak Ustadz. Mana anakmu yang mengajak orang ke jalan Allah? Anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? SMA. Mantap. Yang itu mana? Fakultas Hukum. Keren. Ini mana? Pesantren. Mau makan apa? Ada orang ini asal disebut pesantren sekolah agama, yang ada di kepalanya makan. Makan itu letaknya di sini. Sedangkan berpikir itu letaknya di sini. Kalau kepala kau sikit-sikit cerita makan, berarti otakmu dekat dengan lambung. Berarti otak udang. Kenapa sikit-sikit makan? La taqtulu auladakum, jangan kau bunuh anakmu khasyata imlaq, karena takut tak makan. Kau bunuh anakmu karena takut tak makan. Nahnu narzuquhum, kami yang memberi makan mereka. Anak-anakmu itu kami yang beri makan. Wa iyyakum, jangankan makan mereka, makan engkau pun kami juga yang memberi. Kalau tidak, kata Allah, nasi yang akan disuap pun tak masuk ke mulut. Sudah disiap musuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Jangan takut menyekolahkan anak di pondok pesantren. Kuasa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah nanti pada saat tak ada satu pun yang bisa menolong illa kecuali nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan. Syarat dari kemenangan itu datang adalah mesti ada yang memakmurkan masjid, mesti ada yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, mesti ada yang menyampaikan ayat-ayat Quran.